Sebelum dimulai acaranya, kami juga mengucapkan terima kasih atas tergelarnya webinar hari ini dengan kemitraan Program Integritas Terbuka RSCG Indonesia, kemudian dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, kemudian dari Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian dari Cipikres Fakultas Filsafat Unpar, kemudian dari Prodi Sosiologi Agama FDKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian dari Jakarta atau Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita. Oh, ada sambutan dulu. Baik. Sebelum dimulai, ada sambutan dulu dari Bapak Dr. Stepanus Jonathan sebagai Kajur Filsafat Unpar. Silakan, Bapak. Oh, baik. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Jadi sebenarnya ini acara untuk orang Cirebon hari ini. Karena saya orang Cirebon, Pastor Banu juga orang Cirebon. Lalu yang nonton juga webinarnya ada di Cirebon. Jadi ke sini hanya pinjam tempat gitu. Ya, ada lagi orang Cirebon, Pak Brother. Ya, selamat datang untuk Ibu Naila dan anak buahnya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, selamat datang. Jadi saya sudah membaca juga beberapa dokumen yang dikirim ke saya tentang pengajuan kerjasama dan juga nanti akan bicarakan dengan Pak Dekan bagaimana akan ditindaklanjutinya. Sementara acara ini tetap berlanjut dan kalau bisa menjadi kegiatan yang rutin begitu setiap semester genap ya. Semester genap, nanti kalau semester ganjil mau bikin ya nanti kita cari lagi apa gitu. Ya, kalau dengan kelompok IAIN ini kami juga sudah punya kerjasama dengan UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, juga dengan kelompok dengan Pascasarjana Studi Agama-Agama. Dan ini sudah kalau bisa jadi yang kedua, ya itu lebih baik lagi. Selamat datang lagi sekali lagi di kampus yang terpencil dari Unpar. Unparnya ada di Cimbuluit sana. Ini cuma bagian kecil dari Unpar yang bersebelahan dengan Biara sebelah. Ini sebelah ini Biara. Dan di sini juga tadinya ikut Biara, tapi ya lama-lama diserahkan ke Unpar begitu. Ya, dan tapi hubungan dengan Biara masih. Jadi tempatnya emang agak asri-asri spooky gitu ya. Asri juga, spooky juga, creepy kadang-kadang gitu. Apalagi kalau sudah sore malam. Dan sangat enak untuk merenung dan mencari ide begitu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para frater silakan mengikuti acara ini dengan lebih baik karena ada materi yang mau disampaikan dalam perkuliahan juga, jadi ini sebenarnya kuliah juga ya. Jadi semoga bisa belajar dengan baik juga. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera. Baik, terima kasih kepada Pak Kajur. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita, Pak Dr. Muhammad Ziaul Haq. Silakan Pak Zia untuk membuka acaranya. Silakan. Baik, terima kasih Neng Gina, terima kasih kepada Pak Jonathan, Pastor Banu, Romo Banu, Bu Naila, teman-teman yang masih studi Islam dan teman-teman dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, gitu ya, Syekh Nurjati. Jadi kalau di UIN itu dakwah dan komunikasi itu sama sebenarnya Pak Jonathan. Dakwah-dakwah kene.
Dakwah dan komunikasi, cuma bedanya dakwah mewakili Islam, komunikasi mewakili sekuler gitu. Tarbiyah, ilmu tarbiyah dan pendidikan kan. Padahal tarbiyah itu masih pendidikan. Biar beda karena konsekuensi di belakangnya ada Islamnya. Jadi pendidikan ada Islamnya. Oke, teman-teman sekalian, kita kasih aplaus dulu dong buat kita semua. Sengaja ini adalah salah satu cara menyambut kami dalam kuliah kunjungan lapangan dari Prodi Sosiologi Agama. Tapi konon bukan hanya mahasiswa sosiologi agama ya. Ada filsafat juga, anak-anak filsafat. Anak-anak filsafatnya mana? 1, 2. Nah, anak-anak filsafat Unparnya mana? Oh, bukan teologi, udah pindah. Oh, anak filsafat, anak sosiologi agamanya? Oke, 2. Berarti ada lagi yang lain? Hanya 2 itu aja. Ada anak yang belum disebut? Anak siapa aja? Oke, teman-teman sekalian, acara ini yang pertama adalah membahas tentang bagaimana tarekat sebenarnya, karena ada pesan-pesan pemerintah membangun moderasi agama. UIN khususnya, UIN kena beban untuk membangun moderasi beragama. Jadi harus ada moderasinya, Kang, gitu. Kalau nggak ada, nanti nggak diizinin sama dekan, kan? Karena penting. Nah, kita akan berbicara tentang 2 hal. Satu sisi ini adalah mata kuliah studi Islam, di mana studi Islam ini dibangun, istilahnya kami menyebutnya pendekatan integritas terbuka, satu pendekatan yang belajar agama tetapi berdasarkan pada interfaith dialog. Ada perjumpaan, diskusi, pengalaman, dan lain sebagainya antar iman. Nah, sekarang kita akan coba melalui seminar ini membahas tentang bagaimana sih tarekat di Islam. Dan memang salah satu pertemuan dalam studi Islam, Bu Naila, kita ngomongin Islam Indonesia. Dan yang kedua, agar yang Muslim juga tahu, dan yang teman-teman dari ada frater, santri, kalau frater itu santri calon ulama, kalau di Islam, dan ada juga yang dari filsafat budaya. Ada berapa orang filsafat budaya? 3 ya? Oh, 3. Ya anggap 3 aja ya. Jadi ada yang calon romo, ada yang sudah jadi suster. Di sini ada 2 orang, suster Krisdawati sama kalau itu sudah jadi ya, udah kaul kekal gitu ya. Nah, kalau yang cowok-cowok ini masih bisa diganggu. Dia calon imam, harus S2 dulu baru bisa jadi imam. Baik, untuk mengenal bagaimana tarekat di Indonesia, ya, tarekat di Indonesia dari perspektif Islamnya nanti oleh Sabu Bu Naila, dan mungkin dari teman-teman yang di filsafat, kira-kira kalau di Katolik itu samanya dengan apa? Jadi kita memiliki 2 tradisi Islam dan Katolik dalam studi Islam ini. Oke, untuk mempersingkat waktu 25 menit ke depan, saya persilahkan Bu Naila untuk di depan aja presentasinya, jangan di sana. Enggak, langsung aja di slide nanti ada ini pindah-pindahnya. Sudah. Pak Banu mau langsung di depan aja? Ya, silakan Pak Banu. Menemani di sana? Oh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Kang Zia sama Romo Banu. Mereka berdua itu sahabat saya. Sudah sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya Kang. Iya, sudah kenal sampai sekarang. Sebenarnya tujuan kami ke sini itu sebenarnya silaturahmi, saya aja pengen temu kangen sama Romo sama Kang Jia sambil bawa teman-teman mahasiswa supaya kenal dengan dunia kampus lain. Karena memang di Kementerian Agama juga ada sekarang menjadi program prioritas itu tentang
moderasi beragama. Artinya kita harus toleransi terhadap umat beragama. Nah, ini salah satu mata kuliah yang ada di sosiologi agama, yaitu kuliah lapangan, dan saya kebetulan kenal dengan Romo Banu dan Kang Zia, jadi saya punya inisiatif berkunjung ke Fakultas Filsafat Unpar ini. Dan saya sangat terima kasih Kang Zia, Romo, begitu menerima kami dengan sangat baik. Nanti dan kami harap ada balasan kunjungan dari ke sana ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami tunggu. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya ambil tema tentang tarekat dan moderasi beragama. Sebelum tentang tarekat, saya akan membicarakan tentang sumber pengetahuan atau sumber ilmu. Jadi di dalam Islam, ini perspektif Islam ya tentunya. Sumber pengetahuan itu ada 3. Yang pertama itu dari wahyu yang disebut dalam bahasa Arabnya itu bayani. Yang kedua itu adalah burhani, yang disebut itu burhani, yaitu ya akal atau pikiran. Dan yang ketiga itu adalah hati, atau dalam bahasa Islam itu irfani, intuitif gitu, intuitif atau zauk atau hati. Nah, kalau wahyu, tentunya wahyu itu bukan hanya milik Islam saja. Semua agama pasti mempunyai kitab suci. Nah, itu adalah bentuk sumber pengetahuan yang tatarannya itu kalau dalam bahasa Islam itu tataran fikih atau syariat. Kita tahu sebenarnya di dalam Islam kita harus melakukan sholat atau sembahyang. Itu sumbernya dari wahyu. Kita ketika harus haji kalau yang mampu ke Mekah, itu kita tahu bahwa itu harus dilakukan bagi umat Islam yang mampu, itu taunya sumbernya dari wahyu. Gitu. Atau mengucapkan syahadat, itu juga pengetahuan mengucapkan syahadat itu adalah sesuatu yang baik, itu juga sumbernya dari wahyu. Nah, yang kedua yaitu sumbernya dari akal atau yang disebut burhani. Artinya tanpa wahyu pun akal pun kita sebagai manusia oleh Tuhan diberi akal, diberi pikiran. Artinya ketika tanpa wahyu pun akal kita itu tahu bahwa itu adalah misalnya sesuatu yang baik, seperti membayar hutang, atau menolong, atau mencintai, atau menyayangi. Artinya itu sumber-sumber pengetahuan yang berasal dari akal. Tanpa wahyu pun artinya akal mampu mengetahui bahwa yang namanya berterima kasih, atau menyakiti orang, atau menyayangi orang, itu adalah sesuatu yang baik dan yang buruk. Jadi kalau bisa diglobalkan, sesuatu yang baik yang buruk itu bisa diketahui melalui akal tanpa perlu adanya wahyu. Akal kita bisa menjangkaunya. Nah, yang ketiga yaitu hati. Kalau akal itu tatarannya ini ya filsafat ya, sesuatu yang rasional. Itu kalau akal sumber pengetahuan yang berasal dari akal itu bisa disebut filsafat. Nah, kalau tadi yang wahyu itu tadi fikih atau syariat ya. Nah, sekarang yang hati atau irfani. Itu kalau irfani itu sifatnya personal, sangat individu sekali. Nah, ini nanti arahnya ke tasawuf yang kemudian disebut dengan perkembangannya disebut tarikat. Nah, sekali lagi sifatnya sangat personal, sangat individualis. Karena yang merasakan itu hanya kita sendiri gitu. Misalnya dalam hal bermimpi. Misalnya kalian yang dari IAIN semalam mimpi bertemu Rasulullah, atau teman-teman yang dari Unpar bertemu dengan Yesus Kristus gitu kan. Lah, itu sifatnya itu disebut sumber pengetahuan yang berasal dari irfani. Itu sifatnya sangat personal dan sulit untuk dibuktikan. Beda dengan yang berasal dari akal. Itu bisa dibuktikan. Tapi mimpi itu memang ada. Secara ilmu psikologi, mimpi itu memang
ada, tapi dibuktikan secara rasional atau dibuktikan secara ilmiah itu memang sulit sekali. Itu makanya Irfani ini sekali lagi sangat personal, sangat individualis. Itulah yang akan kita bahas tentang tarekat, yaitu sumber pengetahuan yang berasal dari hati, dzauq atau intuitif. Oke, lanjut. Oke, nah, apa itu tarekat? Tarekat itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu jalan, jalan atau arah, atau cara, atau metode. Itu namanya tarekat. Tarekat itu dari bahasa Arab ya, yang berasal dari torik, torik itu dari torikun itu artinya jalan. Adapun menurut istilah yaitu jalan yang ditempuh berdasarkan syariat oleh seseorang untuk menuju jalan hakikat dengan tujuan memahami, mengetahui dan mengenal Allah. Jadi kalau secara globalnya tarekat itu jalan bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Nah, dengan Tuhan. Itu ya, itu tarekat. Nah, tarekat itu pada awalnya merupakan salah satu bagian dari ajaran tasawuf. Nah, akhirnya tarekat itu berkembang menjadi suatu lembaga. Jadi awalnya tarekat itu berasal dari tasawuf. Tasawuf itu ajaran orang yang sebenarnya kalau tasawuf, kalau lihat perkembangan tasawuf itu artinya tidak terfokus pada satu agama. Semua agama itu pasti mempelajari tasawuf. Perspektif Nasrani, perspektif Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu semuanya mempelajari tentang tasawuf secara personal. Bagaimana menjadi seorang kiai misalnya dalam Islam, bagaimana menjadi seorang pendeta, pastor, atau bagaimana menjadi seorang biksu, itu ilmu tasawuf. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, tasawuf itu di Islam khususnya itu menjadi suatu lembaga atau bisa dikatakan menjadi suatu aliran tersendiri. Biasanya berdasarkan pendirinya atau pelopornya. Menjadi suatu madhab atau kelompok tertentu. Itu. Apanya? Tasawuf itu ya tidak berkelompok, ya tasawuf gitu. Tapi kemudian sekali lagi dengan perkembangan zaman, tasawuf menjadi terlembagakan yang kemudian disebut dengan tarekat. Nah, fungsinya tentunya ya yang sudah saya jelaskan bahwa tarekat itu bagaimana kita bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Ya, tentunya dengan tujuannya itu yang membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu, melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub. Ujub tuh apa ya istilahnya? Sombong. Ujub tuh sombong, gede rasa, gede hati ya. Takabur juga sama, sombong. Terus hubudunnya itu mencintai sesuatu yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, itu hubud dunia. Jadi terus selanjutnya dan sebagainya itu tujuan dari tarekat. Yang kedua mempunyai sifat tawakal. Tawakal itu apa ya istilah? Artinya tawakal itu kita berusaha yang kita mampu, tapi kita juga berserah diri kepada Tuhan. Jadi berusaha dan berdoa, itu namanya tawakal. Apapun yang nanti kita dapat, itu kita harus menerima. Jadi ya sama dengan ikhlas atau rela gitu ya. Itu tawakal. Ya ikhlas juga sama seperti itu. Sabar, tentunya sabar itu ya menerima apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, tidak banyak mengeluh sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai sarana dan cara untuk kembali kepada Tuhan serta memahami dan mengenal sifat Tuhan secara mendalam. Terus membina dan membangun semangat keagamaan terutama bagi para pengikutnya. Itu tujuan dari
tarekat. Jadi sebenarnya sekali lagi tarekat itu tidak hanya fokus kepada semua agama. Semua agama ya pasti tujuannya seperti ini. Gitu. Bukan hanya Islam atau Katolik atau Hindu atau Buddha, tapi semua agama itu sekali lagi mempunyai membahas atau mempelajari tentang tarekat. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan, tadinya tarekat itu masih yang tasawuf itu ya. Nah, kemudian tarekat tasawuf itu menjadi terlembagakan atau menjadi suatu organisasi kalau saya sebut. Nah, ini aliran-alirannya itu aliran Qadariyah, Naqsabandiyah, Kholwatiyah, Syatatiyah, Samaniyah, Tijaniyah, Qadariyah, wa Naqsabandiyah. Itu semua aliran tarekat yang berasal dari Timur Tengah atau mengadopsi dari Timur Tengah. Itu semua juga disandarkan oleh pendirinya. Itu semua itu kayak Qadariyah, Naqsabandiyah itu nama-nama pendiri dari tarekat itu. Itu impor dari Timur Tengah. Dan ada satu tarekat lokal asli Indonesia, yaitu namanya tarekat Syahadaten. Itu asli, bukan impor dari luar negeri. Baru dari sekitar tahun 1950-an tarekat ini berdiri, tarekat Syahadaten ini. Dan pelopornya juga orang Indonesia tentunya ya, dan tepatnya di Cirebon, di daerah Arjawinangun, yang bernama Abah Umar. Ini adalah pelopor dari tarekat Syahadaten, itu tarekat asli Indonesia. Nah, di situ bacaan-bacaan dalam kitabnya itu semuanya mayoritas berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa atau bahasa Cirebon lebih spesifiknya. Jadi ternyata di Indonesia punya tarekat lokal yang bernama tarekat Asyadaten. Dan saat ini perkembangan tarekat Syahadatan itu begitu pesat berkembangnya. Sudah banyak pengikutnya. Ya. Terus next. Nah, 7 komponen atau unsur dalam tarekat. Mursyid. Jadi komponen itu apa ya? Ya unsur-unsur gitu. Mursyid harus ada gurunya. Jadi suatu tarekat itu harus ada gurunya. Jadi kalau guru itu kalau saya bahasakan itu ya pendiri, harus ada pendirinya. Dalam ilmu tarekat itu disebut mursyid atau dalam bahasa kita itu adalah guru. Yang kedua yaitu murid. Nah, tentu harus ada muridnya juga. Kalau guru tanpa murid ya nggak ada efeknya gitu. Selanjut baiat. Nah, baiat itu kalau di dalam bahasa kita itu janji setia atau ikrar, itu namanya baiat. Ikrar untuk setia terhadap tarekat itu gitu. Misalnya dalam Islam itu bersyahadat. Ketika mau masuk Islam itu bersyahadat. Itu namanya baiat. Terus silsilah. Silsilah itu si mursyid, si guru itu harus mempunyai silsilah yang terus nyambung ke Nabi Muhammad. Itu tarekat dalam Islam. Jadi harus keturunan dari Nabi. Keturunan dari Nabi si mursyid itu. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin disebut Habib ya, Habib itu jadi silsilahnya itu harus diketahui dari sampai bertemu dengan Nabi Muhammad. Terus yang terakhir itu wirid. Wirid itu bacaan. Bacaan yang harus dilakukan oleh para murid ketika dia berikrar atau berbaiat atau berjanji masuk ke dalam suatu thariqat. Dan bacaan ini harus konsisten, harus continue dilaksanakan. Gitu. Misalnya di dalam thariqat Qadariyah, itu ketika bacaan sholat itu ketika habis sembahyang sholat itu ada wirid-wirid tersendiri dan ketika dia masuk dalam thariqat Qadariyah
dia ya harus melaksanakan itu selama dia berpegang pada Thorokat Qadariyah. Jadi wirid-wiridnya itu sebenarnya antara satu aliran Torekat satu dengan yang lainnya itu yang dibaca sama aja. Cuma yang membedakan itu misalnya jumlahnya, jumlah bacaannya atau jumlah wiridnya, atau letak posisi antara satu bacaan dengan yang lainnya itu berbeda. Misalnya di Torekat Qadariyah itu baca istighfar dulu gitu. Kemudian di Torekat Torekat Sahadatan itu syahadat dulu, kemudian baru istighfar. Jadi tapi secara substansi yang dibaca sih sama saja antara Torekat satu dengan yang lain. Oke. Bunai, istighfar itu apa, astaga gitu kan? Iya, astaga kalau bahasa kita. Teman-teman yang nggak Istighfar tahu. itu astaga. Astagfirullah gitu kan? Minta ampun kepada Tuhan. Jeremia bisa sebut astagfirullah tapi nggak tahu kalau itu istighfar gitu. Ya Jeremia. Biasanya bacaan istighfar itu ketika kaget gitu ya, atau ada sesuatu yang apa sih yang nggak diinginkan gitu. Ada yang bawa Tuhan istighfar itu dan Iya. ada yang bawa naga kan? Iya. Astaga-naga gitu kan? Astaga naga. Jadi astaga itu berasal dari kata istighfar. Oke. Itu mungkin sekilas tentang tarekat perspektif Islam ya. Perspektif Islam. Jadi sekali lagi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya tarekat itu sekali lagi sifatnya personal. Sifatnya personal. Tapi kita bisa orang yang ahli tarekat itu kalau di dalam Islam itu disebut sufi. Nah, sufi. Mungkin kalau di teman-teman Katolik itu Romo Banu, itu sufi banget itu. Saya berteman dengan Romo Banu 2018, itu sangat Islami sekali. Romo Banu itu sangat Islami sekali, makanya saya sampai sekarang masih berteman dengan Romo Banu. Islami banget. Makanya kalau saya tuh Kang, kalau berteman itu kalau nggak klik, nggak sevisi, nggak sefrekuensi itu begitu saja selesai gitu loh. Gitu. Jadi ingat kebaikannya. Karena suka ditraktir makan comai waktu kuliah bareng. Itu ya. Jadi kalau Islam dengan Islami itu mungkin teman-teman dari Katolik, kalau Islami itu nilai dari Islam. Kalau jadi orang Islam, seorang Muslim atau Muslim itu belum tentu Islami. Artinya Islam ini sebagai nilai. Nah, apa sih arti Islam itu? Sopan, baik, ramah, apalagi menyayangi, mencintai. Itu Islami. Menjaga kerukunan, menjaga kebaikan antara manusia itu Islami. Dan itu yang ada dalam Romo Banu, Islami. Islam sebagai nilai. Dan banyak sekali Muslim atau orang Islam yang tidak Islam. Dia beragama Islam, tapi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Itu tidak menjemberkan seorang Islam yang Islami. Karena tujuan dari Islam itu adalah cinta kasih, kasih sayang, cinta damai. Itu Islam yang sebenarnya. Ini kita akan masuk ke tentang moderasi beragama. Oke. Apa sih moderasi beragama itu? Istilah moderasi itu disepadankan dari kata wasyat dalam Al-Quran yang berarti tengah. Moderasi adalah prinsip dari agama Islam. Ajarannya bersifat moderat, yaitu adil dan seimbang. Itu. Jadi berislam harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak melalaikan tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Itu moderasi perspektif Islam. Mungkin kita tidak saudara seiman, tapi saudara sesama manusia. Malah saya pribadi mengibaratkan yang namanya agama itu sebuah kendaraan. Tujuannya sama kok, yaitu ke Tuhan kan. Nah,
Kita yang dari YIN dengan kendaraannya agama Islam. Yang dari sini kendaraannya Katolik. Tapi kan tujuannya sama. Yaitu tuh Tuhan. Itu yang saya ibaratkan bahwa agama itu ya kendaraan. Nah, makanya ada ulama dari Mesir, ulama Islam, pemikir Muslim, itu yang namanya Muhammad Abduh. Konsep orang beriman itu cuma dua. Ya, yang pertama berbuat baik. Yang kedua bertuhan. Bertuhan dan berbuat baik. Selama manusia itu bertuhan, mempercayai Tuhan, dan selalu berbuat baik, menebarkan kasih sayang, saling mencintai, itu termasuk seorang yang beriman. Itu seorang ulama dari Mesir yang bernama Muhammad Abduh. Jadi surga neraka menurut ulama ini yang Muhammad Abduh itu tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan pribadi masing-masing. Jadi itu menurut Muhammad Abduh. Jadi di surga itu kata Muhammad Abduh ya nanti saya sama Romo Bamo ketemu satu surga sama, gitu kan. Saya sama Kang Jia juga sama, belum tentu walaupun sama-sama Islam gitu. Tapi yang penting konsepnya iman menurut Muhammad Abduh itu yang pertama bertuhan dan berbuat baik. Itu tidak berdasarkan agama. Oke. Itu yang dimaksud moderasi beragama perspektif yang saya mengambil Muhammad Abduh ya. Kok nggak jalan sih? Oke. Oke. Sebelumnya, sebelumnya. Sebelum ayat Quran, pilar-pilar tadi. Nah, ini. 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama, toleransi. Toleransi tentunya teman-teman tahu ya apa itu toleransi, menghargai perbedaan dan keragaman. Kita hidup di Indonesia, tentunya berbeda-beda suku, bangsa, dan tentunya juga agama. Kita di negara yang majemuk, yang plural, tentunya itu yang salah satu menjadi pilar yang pertama itu dari moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia itu yang pertama toleransi. Bahkan menurut saya sendiri suatu perbedaan itu suatu keniscayaan. Suatu sudah hukum alam. Kalau bahasa teman-teman Daya YIN itu sudah takdirnya Tuhan. Kita berbeda. Tuhan bisa saja menciptakan manusia itu dalam satu jenis, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau menciptakan manusia itu satu jenis. Tuhan bisa menciptakan semua manusia di dunia itu semuanya misalnya beragama Katolik. Tuhan bisa. Atau semua manusia itu beragama Islam. Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena perbedaan itu adalah bentuk dari kekuasaan Tuhan. Makanya kalau orang yang tidak menghargai, menghormati dengan perbedaan itu berarti orang yang tidak tidak meyakini atau tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Makanya di sini pilar yang pertama itu adalah toleransi. Yang kedua yaitu komitmen kebangsaan. Ya, tadi sudah saya sebutkan kita negaranya negara majemuk, plural, tentunya kita harus saling menghormati untuk menjaga negara kita yang tercinta. Kalau bahasanya itu NKRI harga mati gitu ya. Oke, selanjutnya anti kekerasan. Nah, sekarang saya tegaskan mungkin teman-teman ada sebagian, mungkin menurut saya sebagian kecil orang-orang yang mengataskan agama kami, yaitu Islam, dengan cara membuat kekerasan, kerusakan, bom, itu sebenarnya mereka bukan Islam yang sebenarnya. Karena Islam yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Islam sebenarnya karena Nabi kita, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama. Banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan bahwa Nabi itu begitu merangkul, Nabi Muhammad
itu begitu merangkul, berbuat adil terhadap orang-orang yang berbeda agama. Karena dalam sejarah juga, sejarah itu yang namanya Nabi Muhammad itu selain seorang nabi, beliau itu seorang kepala negara atau disebut presiden. Nah, ketika beliau menjadi seorang presiden, masyarakatnya itu, rakyatnya itu bukan hanya umat Islam saja, tapi ada agama lain. Ada Yahudi, ada Nasrani, Majusi, Sabi'ah, dan lain. Dan semua diperlakukan oleh Nabi itu sama adilnya. Ketika yang melakukannya orang Islam itu tidak berbuat baik, ya Nabi memberi sanksi. Gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Kalau hanya ada seorang gelintir mengataskan nama Islam dan berbuat kekerasan, anarkis, itu bukan Islam yang sebenarnya. Karena Islam tidak membolehkan kekerasan. Yang selanjutnya yaitu akomodatif terhadap kearifan lokal. Nah, di sini Islam juga terhadap budaya itu sangat terbuka. Islam itu sangat terbuka terhadap budaya lokal. Misalnya di Jawa, di Indonesia, Islam itu sangat bisa masuk ke budaya Indonesia. Jadi Islam yang di Indonesia tentunya beda dengan Islam yang ada di Inggris, karena budaya Indonesia dengan budaya Inggris itu berbeda. Atau Islam yang ada di Arab, di mana tempat lahirnya Islam, ketika Islam datang ke negara kita di Indonesia, tentu akan coraknya berbeda. Coraknya berbeda, tapi secara prinsip itu sama, secara substansi itu sama, tetapi secara secara sosialnya, secara kebiasaannya itu berbeda. Seperti pakaian. Arab itu pakaiannya kan seperti itu, jubah, laki-laki perempuan gamis gitu kan. Nah, ketika Islam datang ke Indonesia, apakah harus mencontoh pakaian seperti pakaian orang Arab? Tidak, Islam tidak seperti itu. Islam akan menyesuaikan pakaian yang ada di Indonesia. Nah, gimana pakaian Indonesia itu? Ya seperti itu, misalnya Ibu Sinta Nuriyah, itu kan pakaiannya asli Indonesia itu ya seperti itu, seperti Ibu Sinta Nuriyah, istri Gus Dur itu yang pakai kebaya, kain, kerudungnya panjang gitu kan. Itu asli Indonesia, ibu-ibu nyai gitu, itu Indonesia seperti itu. Dan itu itu di dalam Islam itu tidak dipermasalahkan. Bukan berarti Ibu Sinta Nuriyah atau orang wanita Islam yang lain ketika tidak pakai jilbab seperti saya, itu sedang menampakkan auratnya atau sesuatu yang tidak harus dinampakkan, tidak seperti itu dalam Islam. Jadi Islam sangat ramah terhadap budaya-budaya negara yang ketika Islam itu datang. Itu yang namanya akomodatif terhadap kearifan lokal. Makanya dulu wali-wali orang-orang yang menyebarkan Islam, terutama di Pulau Jawa, itu memakai alat-alat atau tradisi-tradisi yang ada di Pulau Jawa, seperti wayang, tarian-tarian, itu dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran Islam. Itu yang dimaksud dengan akomodatif terhadap arifan lokal. Terus lanjut. Nah, ini ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, ini sedikit saja yang saya cantumkan karena sebenarnya banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kita itu memang harus berbuat baik terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama. Itu. Jadi tidak ada paksaan dalam menganut agama. Karena memang agama itu sifatnya personal terhadap diri kita. Hak kita, hak asasi kita, mau agama apapun. Makanya dalam Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk memasuki agama kita. Apalagi terhadap orang yang sudah beragama. Karena Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, nah ini surat Al-Hujurat ayat 13, itu saling menghormati dan menghargai apapun latar belakangnya.
Yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ini juga contoh ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa memang kita berbeda, tapi dengan perbedaan kita harus menjalin kekeluargaan, menjalin silaturahmi, menjalin kebersamaan, menebar kasih sayang. Ini ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa memang Tuhan menciptakan kita berbeda. Tapi bukan untuk bermusuhan, tapi untuk mengenal, untuk saling mengenal. Kalau istilah peribahasa itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan kenal, maka kita akan sayang. Ini Quran yang mengatakan seperti itu. Terus ayat Quran juga berbuat baik dan adil dengan non-muslim. Saya ambil itu surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di sini Tuhan atau Allah itu selama orang yang beragama lain atau berbeda dengan agama dengan kita, selama mereka tidak pernah mengusik kita, tidak pernah memerangi kita, tidak pernah membuat keonaran terhadap kita, tidak boleh berbuat tidak adil, harus tetap berbuat adil. Ini yang dikatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lanjutnya, sungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dan dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tegas sekali Quran mengatakan bahwa selama orang-orang yang berbeda agama dengan kita dan mereka tidak memerangi kita, kita tidak boleh memerangi mereka. Kita tetap harus berlaku adil dan berbuat baik. Itu Islam yang sebenarnya teman-teman Katolik. Sekali lagi, kalau ada yang mengatasnamakan Islam dan berbuat kerusakan, itu bukan Islam. Karena Islam membawa ajaran yang cinta kasih, seperti juga sama di Katolik, cinta kasih, cinta damai, dan penuh kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Naila. Itu gambaran bagaimana tarekat di dalam Islam. Tarekat karena dia jalan sufi, jalan cinta, jalan spiritualitas menuju Tuhan, maka tarekat di dalam Islam sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik dalam membangun kerukunan, moderasi, beragama, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tarekat di dalam Katolik? Nah, ini Romo Banu akan menyambungkan antara dunia Islam dengan dunia tarekat dalam Katolik, karena tadi sudah di bukan tasbih, apa istilahnya? Tabsih. Apa tadi sakramen itu? Tahbis. Udah ditahbis oleh Bu Naila sebagai Katolik yang Islami. Silakan Romo Banu, beliau adalah Wakil Dekan 2 dari Fakultas Filsafat, juga beliau adalah Rektor Islamic Fermentum sekarang kita nyatakan. Silakan Romo Banu, saya persilakan. Mohon slide-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kebetulan sekali, atau memang sebenarnya sudah direncanakan demikian, Bu Naila tadi menjelaskan tentang tarekat dari sudut pandang Islam. Sebenarnya kerangkanya kurang lebih semacam itu. Jadi tarekat di dalam gereja Katolik atau agama Katolik itu kurang lebih semacam jalan. Jalan yang dipilih
orang-orang yang memiliki minat pribadi berdasarkan wahyu yang didapatkannya. Wahyu itu didapatkan dari kitab suci. Lalu dia memutuskan ya dengan budi, tadi kan ada wahyu, budi, dan hati ya. Memutuskan untuk mengambil jalan tertentu dari hidupnya supaya sampai kepada Tuhan secara lebih personal. Saya kira begitu. Saya akan menjelaskan kurang lebihnya nanti, terutama yang dari IAIN Syekh Nurjati mudah-mudahan akan menangkap adanya beberapa jalan yang bisa dipilih oleh seorang yang beragama Katolik untuk mencapai katakanlah kedekatan personal atau pribadi dengan Tuhan. Lalu saya akan menjelaskan tarekat, walaupun saya tidak termasuk dari tarekat tersebut. Suster berdua ini nanti yang akan menjelaskannya. Jadi mereka native ya, jadi maksudnya orang yang menghayatinya secara sungguh-sungguh. Sementara saya lalu teman-teman yang laki-laki ini itu mengambil jalan yang lainnya begitu. Tapi nanti akan saya jelaskan seperti apanya. Baik, kurang lebihnya jadi mohon diingat-ingat yang tadi disampaikan oleh Bu Naila. Kurang lebih gambaran tarekat di dalam gereja Katolik juga demikian. Jadi sebagai jalan untuk yang dipilih untuk menemukan atau mendekat kepada Tuhan secara personal. Nah ini kan para suster ini tuh yang aslinya ada di sini ya. Ini gambarnya seperti itu, aslinya ada. Nanti kalau kurang jelas penjelasan saya, ada suster bisa menjelaskan. Jadi paket lengkap ya hari ini ya. Nah ini panggilan hidup di dalam gereja Katolik itu ada 4. Yang pertama berkeluarga pada umumnya. Seperti saya datang dari keluarga, ada bapak ibu gitu. Tadi Pak Junatan itu dari Cirebon, rumahnya di Perumnas ya, Pak Junatan. Di Perumnas dekat dengan kampus kan, di dekat Stadion Bima itu. Rumah saya di Tuparep. Dulu saya sering ke Stadion Bima itu, kalau nggak nonton bola, main bola. Jadi kampus IAIN Syekh Nurjati itu saya tahu persis ada di mananya. Jadi itu tadi sebenarnya kita itu pinjam tempat aja. Yang ngomong tadi orang Cirebon, ini sekarang orang Cirebon lagi. Yang tadi sambutan juga orang Cirebon. Yang dengerin orang Cirebon lagi. Ya. 1 berkeluarga, pada umumnya berkeluarga. Lalu yang kedua melajang, tidak menikah. Tidak menikah tetapi juga tidak menjadi seorang imam itu seperti saya, mendapatkan tahwisan, atau tidak masuk ke dalam ini, hidup bakti, kami menyebutnya begitu, tapi lalu secara praktis, ini nanti masuk tarekat gitu, yang ini. Yang tertahbis itu juga bisa masuk tarekat, yang ini masuk tarekat. Ini mereka ini semua, yang terutama yang ketiga dan keempat, mengikuti apa yang disampaikan oleh Wahyu di dalam Injil menurut Matius. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Ada kan orang yang seperti itu? Katakanlah kalau laki-laki, fungsi kelaki-lakiannya tidak berfungsi dengan baik. Perempuan, fungsi perempuannya tidak berjalan dengan baik. Nah, ada yang seperti itu. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada. Zaman dulu di dalam gereja Katolik itu ada semacam paduan suara kur. Anak-anak. Supaya suaranya tetap baik, lalu dibuat sedemikian rupa. Supaya tidak akil balik itu suaranya. Nah itu dibuat sedemikian rupa oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah mengerti. Nah ini, jadi yang ini, yang nomor 3 dan nomor 4 ini kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Suster itu mau dengan
keinginannya sendiri, tidak dipaksa oleh orang tuanya, tidak dipaksa pacarnya, karena kemauannya sendiri. Karena di dalam gereja Katolik, bayangan surga itu adalah di mana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi misalnya selama hidup di dunia ini menikah, di sana nanti tidak begitu. Nah, mereka yang sudah sejak di dunia ini ingin seperti situasi di dalam kerajaan surga nanti, itu sudah memulainya dari saat hidup di dunia ini. Itu para suster itu. Terus teman-teman yang ini nih, yang ada sebagian di sini juga demikian. Ini jadi pilihan itu adalah karena ini. Tujuannya ke sana. Jadi ingin mengenal secara personal Tuhan, tentu saja ke tempatnya yaitu ke surga, sudah sejak ada di dunia ini. Lalu memilih cara hidup ini 3 dan 4. Bukan berarti yang 1, 2 itu lalu tidak mendapat bagian dari kerajaan surga, tidak ya. Tetapi karena kan tadi ada hati itu ya, ada sesuatu yang datang dari minat secara pribadi. Mau mulai dari mana? Katakanlah sejak dari dunia ini atau nanti ketika saatnya tiba masuk kerajaan surga, dan dengan keyakinan bahwa di sana tidak kawin dan tidak dikawinkan, lalu ya ada konsekuensinya tersendiri semacam itu. Ini jadi kita mulai dari titik ini, yaitu bahwa mereka yang nanti masuk ke dalam tarekat, jalan yang dipilihnya secara pribadi itu adalah mereka yang memilih hidup bakti dan tertahbis. Nah, aneka ragam fungsi pelayanan di dalam gereja Katolik. Kisah Para Rasul itu salah satu kitab yang diimani oleh Katolik, mencatat aneka macam fungsi pelayanan umat dalam gereja perdana. Ada yang disebut kelompok 12. Kelompok 12 itu murid-murid Yesus. Yesus ketika di dunia ini supaya bisa melaksanakan tugasnya, mewartakan segala macam hal yang terkait dengan kebaikan, memilih 12 disebut rasul. Jadi sebagai informasi, ini berbeda dengan yang dipakai istilah rasul itu di dalam Islam. Jadi ini yang disebut rasul itu murid sebenarnya, murid-murid Yesus, jumlahnya 12. Jadi supaya mudah mungkin kita menggunakan kata murid gitu ya, supaya tidak tercampur baur. Jadi kelompok 12 adalah 12 murid yang dipilih oleh Yesus untuk membantunya. Kami menyebutnya mewartakan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Hal-hal yang baik pokoknya. Nah, pada perjalanan sejarah berikutnya, kelompok 12, para murid itu, dari antara yang 12 dipilih 1, yaitu Petrus. Namanya Petrus. Nah, Petrus ini dipilih menggantikan Yesus untuk menjadi pimpinan seluruh gereja. Nah, Petrus itu meneruskan fungsi yang disebut ini, episkopos. Ini dalam bahasa Yunani, nanti di dalam bahasa Indonesia itu disebut uskup. Uskup itu adalah ketika kami kan percaya bahwa Yesus wafat di salib, bangkit, kemudian setelah 40 hari naik ke surga. Nah, sebelum itu dia memilih salah satu dari muridnya yaitu Petrus untuk menggantikannya. Nah, itu terus turun-temurun. Jadi Petrus ketika akan meninggal, dia menunjuk lagi penggantinya. Nah, pengganti ini pada periode-periode tertentu rupanya tidak lagi cukup 1. Dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut. Maka episkopus ini termasuk sudah dengan ketika Petrus, dia menahbiskan itu namanya. Menahbiskan orang-orang yang bisa membantunya untuk karya pelayanan tersebut. Lalu ada yang disebut dengan ini, presbiter.
presbiteros dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya Romo ini. Nah ini saya itu di sini, presbiteros ini. Jadi seorang uskup, episkopos, menahbiskan seorang saya menjadi imam. Fungsinya apa? Untuk merayakan ibadat. Di dalam ibadat itu, seorang presbiteros, imam, itu membuat jemaat menjadi suci gitu, dengan aneka macam upacaranya. Sehingga saya itu seringkali menulis nama saya Banu Victor Radi PR. PR ini presbiteros maksudnya. Lalu persiapan ke arah itu menjadi seorang presbiteros adalah diakon, diakonos. Diakon artinya pelayan. Nah mereka ini yang dari konsentrasi filsafat keilahian atau teologi itu menyiapkan diri untuk tahap-tahap ini. Mereka secara teknis itu disebut frater. Frater itu dalam bahasa Latin artinya saudara. Mas gitu ya. Gitu. Tapi untuk apa namanya penyebutan di dalam gereja mereka disebut frater. Jadi santri itu ya santri itu frater. Kalau yang itu berkerudung itu suster. Sama istilah itu juga sama. Mbak. Ya mbaknya ini masnya itu. Tapi dalam bahasa Latin. Jadi sebenarnya sama saudara, saudari gitu. Itu mbak, ini mas gitu. Nah ini suster, ya ini frater. Sama, saudara artinya. Nah ini. Kutipannya Allah telah atau Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, sebagai murid yang dipilih langsung oleh Yesus itu. Kedua, sebagai nabi yang mewartakan. Dan ketiga, sebagai pengajar. Ini adalah fungsi-fungsi yang nanti dijalankan oleh kelompok ini. Nah, dalam perjalanan sejarah, fungsi-fungsi pelayanan inilah yang kemudian bertransformasi atau berubah menjadi pelayan-pelayan tertahbis, uskup, imam, diakon. Ini, uskup, imam, dan diakon. Nah, lalu suster di mana nih posisinya ini mereka ini? Nanti kalau penjelasan saya kurang mengena, suster bisa menjelaskan. Yang berdua itu di belakang. Ya, sampai sini. Terus. Nah, lalu apa hidup bakti? Hidup bakti adalah suatu bentuk atau cara hidup yang diakui oleh gereja. Bisa disebut sebagai tarekat. Ini merupakan jawaban bebas terhadap panggilan khusus dari Kristus. Dalam jawaban itu, tadi berdasarkan hati itu ya. Berdasarkan hati itu, mereka mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Ini SML online kan? Ini kecepatan. Nah, mohon maaf saya batuk tidak berbahaya. Rupanya tadi saya duduk di sini kena AC langsung. Jadi bukan COVID. Nah, ciri khas persembahan diri ini adalah mengikuti 3 nasihat Injil. Yaitu ini, taat, miskin, dan tidak menikah itu. Taat artinya apa? Dengan ditahbiskan itu, lalu ada penugasan dari uskup itu kepada yang ditahbiskan. Tugasnya apapun. Nah, ketika mendapat tugas itu dia harus mau. Misalnya saya mendapat tugas dari uskup saya, kuliah di UIN. Nih, ketemu sama Kang Dia sama Bu Naila. Lalu saya kuliah di situ. Tadinya saya ngeri ini bakal seperti apa ini kan. Saya satu-satunya yang Katolik mungkin waktu itu ya di sana. Yang pertama lagi ya. Ya, di dalam kelas satu-satunya perempuan. Saya membayangkan seperti apa, tapi ternyata bayangan-bayangan itu ya tidak apa namanya hanya a priori begitu ya. Ternyata baik-baik. Sangat baik. Saya mendapat kepercayaan kalau Jumat begini yang putra-putra sholat, saya jaga tas sama mereka.
Jadi toleransi itu berjalan dengan sangat baik mulai dari saya menjaga tas itu. Kadang-kadang ada Bu Naila di kelas itu kalau yang lain pada sholat gitu ya. Ya ikut jaga tas. Jadi ya pertemanan kami bertiga itu udah mulai dari penjaga tas sebenarnya. Tapi ya lumayan ya. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam tas mereka, tapi sebenarnya nggak jaga. Saya tidur ya waktu itu. Lumayan istirahat. Itu jadi saya mau menjelaskan saja bahwa saya kuliah itu karena mendapat penugasan. Itu salah satu. Mau ditempatkan katakanlah di daerah terpencil, di satu jemaat yang mungkin baru mau dibangun, itu harus mengikuti perintah tersebut. Nah, itu menjadi mungkin kalau ini tidak memiliki terlalu banyak keterikatan dengan harta benda. Kalau punya rumah gitu ya, disuruh pindah tiba-tiba ke Kalimantan gitu, aduh ini rumahnya gimana nanti. Nah, itu nggak perlu. Jadi mereka yang memilih cara hidup masuk pilihan semacam itu lalu membebaskan dirinya dari aneka macam keterikatan semacam itu. Menggunakan seperlunya saja. Asal hidup lah pokoknya. Asal bisa bernapas, bisa ngomong seperti itu. Lalu juga dibebaskan dari ini. Dari berkeluarga itu. Bukan bahwa berkeluarga itu jelek ya, tetapi ada saat-saat di mana misalnya ada orang yang membutuhkan kehadiran seorang imam, kehadiran seorang suster, sementara waktunya itu nggak pas gitu ya, nggak pas malam-malam. Itu kalau punya istri, punya suami itu alasannya apa? Itu sulit. Praktisnya semacam itu ya. Nah, lalu dengan membebaskan diri dari aneka macam keterikatan semacam ini, seseorang bisa secara ini tadi mempersembahkan diri secara total kepada Tuhan, melayani. Tuh. Nah, ini yang frater ini sedang menjalani pembinaan supaya benar-benar bisa bebas ini nggak mudah. Mereka sekolah untuk kemudian menjadi romo seperti saya itu minimal 9 tahun. Jadi kuliah di sini S1, lalu kuliah di sini juga S2, di sela-sela itu ada tahun praktek, tapi sebenarnya 9 tahun itu juga saat untuk menimbang-nimbang sebenarnya. Benar ya, memutuskan. Jadi kan nggak mungkin hanya beberapa bulan, beberapa tahun lalu punya keputusan yang sedemikian besar. Kalau tadi dikatakan bisa jadi itu mati sebelum mati betulan gitu. Kan sudah ya. Jadi sudah membebaskan diri dari macam-macam ini supaya konsentrasinya terarah kepada pelayanan itu. Nah, dalam perjalanan sejarah ada romo-romo seperti saya itu merasa bahwa butuh teman. Butuh teman untuk hidup bersama, tidak sendirian. Karena kan ada satu gereja dengan sekian jemaat, hanya ada satu imam. Tidak ada teman, sepi gitu. Nah itu berbahaya kalau mulai sepi. Nanti cari teman yang nggak benar. Butuh teman sesama imam, sesama romo. Lalu bertemu secara rutin, waktu-waktu tertentu. Ada 2, ada 3, ada 4. Lalu membuat satu kelompok, berdoa bersama, mempunyai aturan-aturan hidup yang kurang lebih ditaati bersama. Nah jadilah itu tarekat itu. Berkumpul. Demikian juga suster-suster itu. Mereka ingin mengikuti panggilannya, membebaskan diri dari ketiga hal ini, lalu butuh satu kelompok yang punya minat sama. Jadilah ini tarekat atau kongregasi ini. Kami biasa menyebutnya kongregasi sebenarnya, tapi di Indonesia lalu itu kami sebut sebagai tarekat gitu. Nah, sekali lagi fungsi tarekat dalam hidup bakti adalah mewujudkan upaya mengikuti dan menghayati 3 nasihat Injil. Taat, miskin, dan selibat dalam suatu semangat atau spiritualitas yang diinisiasi, dirintis
atau dipelopori orang-orang kudus. Kami menyebutnya Santo Santa. Jadi ada orang-orang yang kami anggap memiliki kualitas hidup rohani yang baik, lalu diikuti. Nanti suster bisa cerita sendiri mengikuti siapa gitu ya. Mengikuti Tuhan pasti ya, tetapi ada orang yang cara mengikuti Tuhannya itu memiliki kualitas lebih dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nah, mereka mengikuti yang itu. Ya. Ya, semacam guru ya. Ya, mursyid itu. Santo Santa itu orang kudus, sudah tidak ada di dunia ini, sudah ada di surga. Lalu setiap orang Katolik memilih atau dipilihkan nama itu ketika dibaptis. Jadi nama baptis, nama saya Banu, nama baptis saya Fransiskus. Nah, ini setiap yang ini pasti punya nama baptisnya itu apa. Maksudnya apa? Supaya seperti orang itu sebenarnya. Tapi harapan kan sering tidak terkabul gitu ya. Itu semacam itu. Nah, dalam perjalanan sejarahnya ada beberapa jenis ya. Bukan apa namanya? Bukan tarekat tapi jenisnya. Tarekat banyak sekali, ratusan. Tapi ini jenisnya. Yang pertama, tarekat religius pada umumnya. Seperti yang saya tadi jelaskan. Ada keinginan untuk bersama-sama mengikuti semangat hidup orang yang dianggap sebagai guru itu. Lalu muncullah ini, tarekat religius. Ada yang disebut tarekat eremit. Eremit itu dari bahasa Yunani, eremos, padang gurun. Ada orang-orang yang semacam itu. Ingin mendekati Tuhan secara pribadi, bertapa, pergi ke padang gurun. Hanya pada waktu-waktu tertentu datang, sebulan sekali katakan, berkumpul bersama orang-orang eremit lainnya. 1-2 jam selesai, lalu bertapa lagi. Ngapain di sana? Berdoa. Sampai sekarang masih ada yang semacam itu. Lalu ada yang disebut tarekat kerahiban atau monastik. Mirip dengan yang eremit, tetapi doa yang mereka lakukan tidak lagi perlu ke padang gurun, tetapi di komplek seperti ini katakanlah. Tapi di kamarnya masing-masing. Doa di situ, pada jam-jam tertentu jam makan muncul di situ. Tapi nggak ngomong. Jadi mereka itu sudah apa namanya lebih jahat lagi, lebih jahat maksudnya sudah meninggalkan dunia ini jauh dibandingkan dengan saya misalnya. Saya kan katakanlah hanya meninggalkan 3 hal itu, tapi mereka sudah tidak lagi berbicara dengan dunia ini. Sudah diem aja, berbicaranya dengan Tuhan. Ya. Doa. Misalnya ini ya, ini namanya Oris. Nah, ya, Gregorius Oris. Oris ini mahasiswa, tapi juga seorang calon imam, ya, seorang calon romo. Harusnya calon romo doanya rajin, tapi enggak. Misalnya ini contoh, biar gampang. Harusnya rajin, tapi enggak misalnya. Kan ada utang. Oris ini bisa nitip doa ke orang ini. Nah itu pelayanannya. Jadi tugas ini yang eremit dan yang jadi rahib itu mendoakan doa orang yang titip kepadanya. Jadi sementara di dunia ini sebagian orang itu tidak berdoa, dia mengimbanginya dengan berdoa supaya dunia ini tetap seimbang. Maksudnya begitu. Jadi ada orang yang lupa berdoa, dia lupa hidup di dunia. Berdoa terus. Itu. Jadi tidak memikirkan hal dunia, dia doa. Mungkin ada doa pribadi, doa ibadat, tapi dia juga mengumpulkan katakanlah titipan-titipan doa itu.
yang datang dari macam-macam tempat. Dia doakan ini, doakanlah si Oris ini yang enggak apa malas berdoa, ya semacam itu. Berdoa untuk ini, berdoa untuk itu. Ada yang mohon rezeki ini, ada yang mohon kesehatan ini. Itu jadi tugasnya mendoakan semacam itu. Yang ini. Ada tarekat kerasulan. Tarekat kerasulan itu mereka yang berkumpul kurang lebih sebenarnya yang 1, 4 dan 5 itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu berkumpul di satu rumah yang disebut dengan biara tadi Pak Jonathan mengatakan. Pada saat-saat lainnya pergi keluar untuk melakukan pelayanan. Ini. Ada yang disebut sebagai serikat konventual, secara lebih khusus mendikantes. Mendikantes itu minta-minta. Jadi semangat kemiskinan mereka itu lebih diperhatikan, lebih ditonjolkan. Mereka tidak lagi mengandalkan usaha yang dilakukan secara pribadi, tapi dari kebaikan hati orang, minta-minta gitu. Ada yang semacam itu. Jadi sampai sekarang masih ada. Jadi pergi keluar berdasarkan belas kasih, entah dapat duit, entah dapat makanan, lalu itulah rezeki pada hari itunya dia makan. Nah, sekali lagi dalam perjalanan sejarah, kelompok hidup bakti ini berkembang menjadi kelompok perempuan, para suster, dan kelompok laki-laki, biarawan, biarawati. Habis? Belum. Nah, kecepatan. Nah, ini 6 contoh saja. Sebenarnya ratusan, banyak sekali. Suster, mohon maaf kalau ini salah nulis ya. Ini ada yang disebut dengan ordo atau tarekat salib suci ini yang rumahnya di sebelah ini. Nah, ini. Mereka itu para imam, lalu tergabung menjadi satu tarekat disebut ini ordo salib suci. Kenapa namanya ordo salib suci? Mereka punya pusat perhatian pada semangat salib gitu. Salib itu pengorbanan. Lalu ada ordo Santo Agustinus tidak berkasut. Sayang sekali di antara mereka tidak ada yang tergabung di sini. Angkatan ini maksud saya, di angkatan yang lain itu ada. Dia mengikuti ini, seorang guru namanya Agustinus. Guru mereka tuh ini. Mengapa tidak berkasut? Iya, tidak bersepatu, tidak bersandal. Harusnya tidak bersepatu, tidak bersandal ya, tidak beralas kaki. Saya tidak ingat apakah di Al-Quran ada cerita Nabi Musa ya. Nabi Musa datang pada suatu saat menggembalakan, lalu ada suara dari semak-semak, menyala semaknya, betul? Itu, ya Gunung Sinai sama, ya bahasa Ibraninya. Lalu kan ada suara memanggil, sini, lalu si Musa datang, tapi sebelum masuk, copot dulu alas kaki kamu karena ini tempat ini suci, batas suci itu ya. Kalau di musola, di masjid, nah itu. Mereka punya katakanlah semangat untuk semacam itu. Jadi kalau sekarang enggak. Dulu benar-benar jadi ini mereka termasuk yang minta-minta itu. Jadi kemana-mana enggak pakai sepatu, enggak pakai alas kaki gitu. Ini mereka menghayati katakanlah penderitaan Yesus waktu disalib itu semacam itu. Jadi kalau di Eropa sana kan tidak beralas kaki, dingin sekali. Nah, semacam itu penderitaan mereka. Ada disebut ordo pewarta, ada suster, bukan yang ini, di angkatan lain ada. Tugasnya itu melakukan kerasulan untuk pewartaan. Ada ini suster, betul ya suster tulisannya? Oh, FJM, sorry, maaf. Tidak ditulis, jadi saya tidak bersalah. Berarti suster nanti menjelaskan FJM itu apa? Ada yang ini, KSFL ya. Ada Serikat Maria Montfortan, ada Serikat Yesus di Indonesia yang terkenal yang ini. SY itu kalau ada Romo apa SY. Nah, itu. Paus Fransiskus yang sekarang dia dari tarekat ini, Serikat Yesus ini. Mereka tarekat ini memiliki perhatian khusus pada pendidikan.
Gereja di Indonesia terutama berkembang di sektor pendidikannya, terutama karena yang datang katakanlah termasuk perintis misionarisnya adalah yang datang dari tarekat Serikat Yesus itu. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang berkualitas baik di Indonesia, lalu dari situ berkembang. Beberapa seminari menengah itu sekolah calon imam. Seminari menengah itu beberapa dari, ini semua dari seminari menengah ya. Ya, jadi lulus SMP itu sudah masuk pesantren untuk mempersiapkan diri jadi seorang romo. Saya juga begitu. Kalau di sana di NTT sana lulus SD ada, jadi tingkat SMP, SMA, nah, macam itu. Jadi kami itu sudah kenyang hidup berasrama sejak masih kecil. Ini contoh-contoh, ada sekian banyak ratusan tarekat di Indonesia ini. Nanti suster punya PR untuk menjelaskan tarekatnya apa. Terus kayaknya selesai yang tarekat, kita bentar. Pindah satu. Nah, itu sekilas, sengaja tidak terlalu banyak supaya nanti ada tanya jawab. Nah, moderasi beragama melengkapi apa yang tadi disampaikan Ibu Naila. Moderasi secara katakanlah hurufiah, harafiah, berarti kebebasan dari tindakan yang berlebihan. Moderat gitu. Jadi tidak berlebihan. Secukupnya. Sikap moderat artinya bebas dari sesuatu yang berlebihan atau menjadikan sesuatu itu cukup begitu. Lalu moderasi beragama artinya mengedepankan agama sebagai unsur penjaga keseimbangan. Jadi intinya di sini keseimbangan saat memperlakukan orang lain secara individu maupun kelompok masyarakat. Di dalam gereja Katolik, nah ini saya ambilkan beberapa saja. Gereja Katolik biasanya menggunakan ayat-ayat kitab suci dan tradisi atau dokumen. Banyak sekali, sebagaimana juga tadi Bu Naila mengatakan, Al-Quran memuat banyak sekali ayat-ayat tentang moderasi beragama di dalam kitab suci. Juga sebenarnya banyak, saya mengambil dua saja, dari Perjanjian Lama satu, dari Perjanjian Baru satu. Dari Perjanjian Lama, dari Mazmur, tetapi orang-orang yang lembut hati, itu tidak memaksudkan hanya kepada mereka yang Kristen atau yang Katolik, tetapi semua yang lembut hati. Beberapa kali saya mengajak ini Pak Dr. Muhammad Syaul Haq ini mengikuti pertemuan di gereja Katolik. Waktu belum lama ini ada kelompok pemuka agama yang mengkhususkan dirinya untuk pewartaan kitab suci gitu. Se-Regio Jawa. Lalu Kang Jia ini memberikan materi tentang moderasi beragama. Bagus. Lalu orang-orang itu mengatakan tadi, seperti Bu Naila mengatakan, saya Islami sekali. Mengatakan, ini Pak Jia ini orang Islam yang Katolik sekali. Nanti kapan-kapan saya ngajak Bu Naila biar disebut Katolik sekali ini. Tadi Kang Jia mengatakan, jadi rupanya sama. Ada hal-hal kebaikan yang sama, sehingga karena keterbatasan bahasa hanya bisa menyebut Bu Naila mengatakan saya Islami sekali. Sementara kami menyebut yang bukan Katolik ini Katolik banget. Nah, itu. Maksudnya ini udah bukan orang lain semacam itu. Ini sama dengan kita. Nah, moderasi beragama maksudnya semacam itu. Jadi menganggap mereka yang punya itikat baik, kehendak baik, hati yang lembut, memiliki bumi, memiliki kehidupan bersama ini. Dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang limpah. Jadi tidak ada pembedaan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena dasar ini
Lalu perintahnya mengasihi semua, tidak ada yang dikecualikan. Nah, gereja juga di dalam tradisinya memiliki ajaran. Gereja Katolik mengakui bahwa di dalam agama-agama non-Kristen di luar gereja ada yang benar dan suci. Tidak mengatakan mereka sesat, mereka bid'ah, kafir, tidak, tapi benar dan suci. Yang bermanfaat bagi agama itu sendiri, namun juga bisa memantulkan cahaya kebenaran kepada sesama kaum agama yang lain. Bahasanya bisa beda, cara doanya juga tidak sama, tetapi ada hal-hal yang diperjuangkan sebagai sesuatu yang kurang lebih sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman, kita akan langsung aja buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya dan kalau ada yang mau menjawab, silakan. Ada pertanyaan baik dari teman-teman yang Cirebon ataupun yang di Bandung. Ayo. Oke, kalau minta beberapa kali, Ustaz mau menjawab. Biar yang teman-teman muslim paham, mengapa kok seseorang masih muda, cantik, memilih jadi suster. Ustaz, silakan. Saya pikir tadi bercanda, Romo Banu. Baik, selamat siang ya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini walaupun sedikit nervous ya. Begitu, begitu ya. Ada, nggak tahu teman-teman, kalau bicara di depan dosen kita sedikit nervous ya kan. Tapi saya coba apa adanya. Dan tadi sebenarnya, perkenalkan dulu, nama saya Suster Gregoria Simanulang. Tapi kalau di kampus dipanggilnya Krisdawati karena sejak masuk dalam kongregasi tadi, tarekat tadi, ada kebiasaan bagi kami mengambil nama orang kudus karena di stasi saya atau di gereja saya dulu belum terbiasa dengan nama baptis seperti dijelaskan Romo tadi. Jadi masuk dalam biara ada kebebasan mengganti nama orang kudus untuk bisa dicontoh seperti dijelaskan tadi. Jadi saya mengambil dari Santo Gregorius Agung walaupun belum bisa meneladaninya. Ya begitu. Sedikit. Iya, saya tidak lagi, bukan seusia, sudah lumayan berumur begitu ya. Tapi itu bagian dari ketaatan dalam panggilan saya sebagai seorang religius dalam kongregasi FCJM sama dengan tarekat ya. Jadi tadi memang ketika Bu Nela menerangkan tarekat dalam agama Islam itu, saya berpikir tadi apakah nanti juga Romo Banu akan mengaitkannya dengan tarekat yang seperti yang saya kenal. Ternyata benar juga walaupun lebih mendetailnya gitu. Jadi saya dari tarekat FCJM, lazim sih kami sebut kongregasi FCJM. Kami kongregasi FCJM yang ada di Sumatera Utara, pusat provinsi Indonesia di Sumatera Utara, pastinya di Pematang Siantar. Tapi kalau karena kami kongregasi kepausan, kami ada berpusat di Roma, jadi generalnya di Roma. Dan kalau tadi dikatakan sebagai tarekat itu mengambil salah satu semangat orang kudus yang akan diikuti, karena orang kudus itu kan banyak, jadi yang mana mau diikuti. Walaupun seperti tadi Bu bilang, menarik bagi saya itu tarekat itu bisa, atau agama aja tadi ya, semacam kendaraan yang bisa kita pilih kemana tapi tujuannya sama. Jadi kami mengambil tarekat kongregasi FCJM yang mengambil spiritualitasnya itu Santo Fransiskus Assisi. Jadi Santo Fransiskus ini seorang orang kudus yang luar biasa. Kalau itu tadi salah satu contoh yang diterangkan Romo tadi yang tidak berkasut, jadi salah satu orang kudus yang bagi saya itu sangat luar biasa ya. Kemana-mana, tidak, walaupun dingin di Eropa itu di kota Assisi, tapi Santo Fransiskus tidak mengenakan ini tanpa kasut ya, bisa kita bayangkan dinginnya. Jadi itu yang kami ikuti walaupun tidak semua. Jadi kami mengambil sebagian
pendiri kami bukan dia, tapi kami ambil semangat hidupnya, misalnya dalam konteks hidup doa, persaudaraan. Tapi kalau secara total itu sangat tidak memungkinkan karena itu cukup luar biasa dan saya pikir orang harus bertapa seperti contoh-contoh tadi untuk bisa mungkin meneladaninya. Tapi kalau pendiri kami itu dari Jerman, dia seorang Protestan dulu masuk ke Katolik, kemudian dalam satu kongregasi masuk lagi, tapi akhirnya dalam kongregasi tertentu itu suster-suster kasih Kristiani namanya, mungkin pendiri kami merasakan itu kurang keras hidupnya dalam arti kurang menggreget gitu untuk lebih menantang, lebih dekat kepada Tuhan. Maka Mudir Clara Vender itu mendirikan satu kongregasi dengan artinya bukan ini ya, bukan karena bertengkar atau apa, tapi dengan pembicaraan yang baik untuk merelakan dirinya dilepaskan dari salah satu kongregasi itu untuk mendirikan yang baru, maka jadilah kami kongregasi FCJM sampai sekarang. Jadi kalau mengapa menjadi suster, bagi saya sendiri ya ini bisa menjadi jawaban setiap orang itu berbeda-beda jawabannya. Kalau saya mengatakan itu suatu misteri. Karena kenapa dalam perjalanan waktu itu saya ingat ada dulu kalau saya mengatakannya itu bibi saya itu sudah menjadi suster dalam kongregasi OSF. Setiap libur saya selalu ditanya, apakah kau mau jadi suster? Enggak mau. Saya enggak mau pakai baju itu, gitu misalnya. Tapi itu kan pada saat itu. Tapi dalam proses perjalanan semakin yakin, semakin ya kalau saya mengatakan itu ya suara Tuhan yang memanggil. Kalau boleh saya katakan bukan kehendak aku, maka kalau dalam moto saya itu bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, itu bagi saya itu luar biasa. Jadi kalau selama ini kalau dikatakan cita-citamu mau jadi suster, bagi saya itu bukan cita-cita, tetapi Tuhan yang memilih, karena banyak hal yang saya alami itu sebenarnya saya nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup, atau bahkan saya nggak mau jadi suster lagi, cukup lah saya pengen jadi saya ingin berkeluarga atau ini segala macam, tapi nyatanya tidak pernah jadi itu saya hayati bahwa Tuhan yang memanggil, yang selalu menuntun saya untuk tidak, bahwa memang bukan di sini tempatmu, aku yang memanggil kamu, begitu. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Plus dong Mbak Suster. Sekarang dari teman-teman yang YIN, ada yang bicara tanggapannya atau kesannya gimana? Ayo sebelum saya serahkan langsung mic-nya, lebih baik ngacung aja. Oh, tahan dulu. Kamu dari Cirebon. Bagus, sebentar aku tunggu dulu. Silakan. Ayo. Yo, Rel. Gimana tanggapannya? Apakah ini pertama kali atau gimana? Oh iya, tanggapan simplikal aja terkait materi atau terkait apa kesan suasana atau ya. Jadi ya, salam semuanya, selamat sore. Saya Rizky Alvarel, mahasiswa semester 4 dari AFI Akidah Filsafat Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya di sini bersama teman saya juga satu jurusan dan ikut gabung bersama jurusan tetangga yaitu Sosiologi Agama. Baik, berdirinya saya di sini mungkin akan menyampaikan kesan terkait suasana informalnya aja ya, karena kalau secara materi saya yakin teman-teman sendiri punya tanggapannya masing-masing dan mungkin nggak perlu apa ya, dalam artian nggak perlu saya ajari, dalam kasarannya seperti itu. Jadi tanggapan personal saya mengenai seminar kali ini ya, memang seminar moderasi ini menurut saya seminar yang cukup populer karena memang itu juga yang diprogram oleh universitas saya. Tapi kadang terbesit itu di pikiran saya bahwasannya apakah seminar moderasi ini memiliki output yang pasti? Karena memang moderasi ini kan tujuannya dibangun untuk memperkenalkan orang-orang yang sebenarnya belum bermoderasi gitu. Tapi dalam seminar ataupun kaukusnya moderasi ini justru adanya dalam ranah orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal moderasi. Nah, seperti yang saya bilang bahwasanya saya akan membahas terkait pesan informalnya aja, karena dari awal masuk dan diterimanya kita di sini secara baik kan artinya ruangan ini memang sudah sudah memiliki kesan moderasinya gitu. Jadi penyampaian materi moderasinya yang mungkin hanya sekedar untuk tambahan ilmu pengetahuan, hanya tambahan referensi. Dan
dari sini saya memiliki pendapat bahwasanya selepasnya saya keluar dari ruangan ini dan mungkin juga selepasnya teman-teman yang satu ruangan dengan saya dari ruangan ini, saya wajib menyampaikan apa pengetahuan baru yang saya dapatkan di sini kepada teman-teman saya yang tidak berada di ruangan ini. Mungkin sebegitu saja dari saya, tanggapan saya selaku selaku mahasiswa, salah satu mahasiswa yang ada di ruangan ini. Terima kasih, saya sampaikan sampai ya sekian. Oke, plus buat Farel. Nah, sekarang dari Calvin baru. Terima kasih Farel untuk tanggapannya. Silakan. Mau bertanya atau curhat kamu? Oh ya, berarti bertanya ke depan. Oh, ke depan. Enggak, bisa berdiri. Ya. Oh, saya ada pertanyaan aja sih untuk Ibu Nailanya. Tadi kan kita udah lihat dari suster, kita lihat di Katolik perannya perempuan dalam tarekat-tarekat begini. Cuma kalau saya sendiri kan Katolik, jadi saya kurang tahu begitu. Cuma kalau perannya perempuan dalam tarekat-tarekat ini bagaimana begitu? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih Calvin. Bagaimana peran perempuan di dalam tarekat di Islam khususnya ya? Oke, gitu mungkin Bu Naila. Langsung aja Bu Nai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Calvin Calvin ya. namanya. Sebenarnya dalam Islam itu banyak sekali tokoh perempuan, tokoh tarikat atau sufi perempuan di dalam Islam seperti Siti Robiah Al-Adawiyah. Tapi memang di dalam Islam ketika orang melakukan torikot atau menjalankan torikot itu tidak diharuskan tidak menikah. Boleh menikah. Tapi memang dalam sejarah mayoritas sufi atau orang yang bertorikot di dalam Islam itu memang tidak menikah. Seperti Siti Robiah itu perempuan juga, tapi dia tidak menikah. Jadi memang perannya itu penting perempuan itu, tapi kalau di dalam Islam yang namanya sufi ya, sufi itu orang yang melakukan torikot. Ada istilah makom atau kalau saya bahasa akan itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti yang tadi Pak Banu jalankan. Yang pertama itu taubat. Taubat itu meminta ampun terhadap Tuhan atau terhadap manusia terhadap perbuatan tentang perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Setelah taubat, kemudian dia melakukan tahapan atau stasiun selanjutnya, misalnya yang tadi saya sebutkan tawakal. Nah, dari tawakal itu ikhlas. Dan jadi tahapan antara sufi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Sama saja, tidak ada yang membedakan. Karena yang paling tingkatan yang paling tinggi di dalam sufi perempuan, dalam sufi Islam atau tarekat Islam itu tingkatan yang bernama makrifat. Jadi ada tarikat dulu, hakikat, baru makrifat. Jadi makrifat itu sudah penyatuan diri dengan Tuhan. Makanya di dalam Islam itu ada tokoh yang bernama misalnya dari Timur Tengah itu dari Arab namanya Al-Khalaj, kalau di Indonesia itu Siti Jenar. Jadi ketika dia dalam keadaan penyatuan diri dengan Tuhannya, seperti peran Pak sufi perempuan juga yaitu Siti Robiah, ketika dalam kondisi penyatuan diri dengan Tuhannya, itu dirinya hilang, yang ada Tuhan. Ya, makanya di sini ada istilah satohat. Satohat itu kata-kata yang ganjil. Nah, ketika di situ Siti Jenar ditanya oleh muridnya, Syekh di mana? Saya bukan Syekh, saya bukan Siti Jenar, tapi saya Tuhan. Itu dalam keadaan kalau bahasa Islam itu hulul. Jadi wahdatul wujud, penyatuan diri dengan Tuhan. Jadi lepas, dirinya itu lepas, yang ada itu Tuhan. Gitu. Jadi kalau di Katolik tadi kan peran perempuan seperti ini, tapi kalau di Islam antara laki-laki dan perempuan itu untuk mencapai menjadi seorang sufi itu tahapannya sama saja dan tidak diharuskan tidak menikah. Walaupun sekali lagi sebagian besar seorang sufi dalam Islam juga tidak menikah. Karena tujuannya sama sih, yaitu
menyatukan diri dengan Tuhan. Karena kalau keluarga itu kadang-kadang terganggu dengan hal-hal yang dia menjadi fokusnya dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baru mau menambahkan? Oke. Saya kira untuk seminar ini kita cukupkan sekian teman-teman. Nah sekarang ada aktivitas yaitu diskusi di kelompok kecil. Dan ini mungkin perjumpaan teman-teman, ketemu yang muslim dan non-muslim, juga beda tradisi. Dalam arti kami di Fakultas Filsafat, moderasi memang minim ya, karena bukan Kemenag. Nah begitu, mungkin ini juga untuk tanggapan kepada Farel. Jadi kalau di Fakultas Filsafat ini afiliasinya ke Dikti, jadi isu ke Kemendikbud. Sementara kalau UIN, YIN itu di bawah Kemenag, jadi jelas isu moderasinya sangat tinggi karena di bawah instruksi kementerian. Tetapi kami berbeda lagi. Jadi secara khusus moderasi hanya dibicarakan di dalam studi Islam. Mungkin tidak di mata kuliah yang lain ya, tidak ada ya. Jadi teman-teman yang di sini kecuali mungkin dia senang mengikuti webinar, tetapi kalau di mata kuliah tidak secara khusus. Jadi secara khusus yang membicarakan moderasi salah satunya adalah hanya studi Islam saja, kecuali di webinar yang mungkin umum. Nah ini mungkin yang menjadi teman-teman dari YIN, oh kayak gini jalurnya Kemenag sama jalurnya ini beda juga di dalam penekanan isu-isu pemerintahannya. Walaupun itu moderasi isu semua. Tapi instruksinya saya kira kalau YIN UIN itu di bawah Kemenag jadi lebih kuat. Dosen-dosennya lebih kuat. Harus apa ada istilahnya diklat moderasi atau apa? Itu kan dosennya Kemenag ya. Ya kami enggak ya Pak Banu. Kami pekerti maksudnya ya. Maksudnya ke kurikulum bukan nggak ada hubungannya dengan moderasi. Oke seperti itu. Mungkin secara teknisnya saya minta berdiri yang teman-teman dan studi Islam. Ada berapa orang dulu? Yang sekarang ada berapa orang? Bukan dulu. Ada 10. Oke, ada yang 10. Silakan berhitung 1 sampai 5 dari sini aja. Enggak, ini aja di 2. Bakal terlalu lama. Lima, oke. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah sekarang saya minta yang UIN, YIN. Yang perempuan dulu berdiri. Silahkan hitung 1 sampai 5. Nanti lanjut laki-laki. Dari mana dulu ya? Dari sana deh. 5, 1, 2. Oke lanjut 2 berarti ke sini ya. Yang laki-laki berdiri itu, perempuan duduk. 2, 3 Farel. Ya. 3. Kembali ke 1. 3. Oke. Berarti 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, 5 ketemu 5. Yang teman-teman studi Islam ini punya masalah terkait, bukan masalah penelitian mereka. Jadi mereka harus menggabungkan dua pemikiran tokoh antara tokoh Katolik dan tokoh Islam. Saya kira ini menjadi salah satu bahan diskusi selain dari bahan diskusi kalau yang teman-teman Muslim ingin menanyakan langsung. Misalkan ke salah satu frater, kenapa menjadi imam itu enggak apa-apa. Ya? Boleh. Jadi nanti kalian kenalan dulu. Waktunya saya kira kalau masing-masing diberi bicara 5 menit, 20 jadi 25. Silahkan sambil istirahat. Ada makan di sana, silahkan ambil tempat senyaman mungkin. Kita kumpul lagi jam 4:40 untuk penutupan. Ya, jadi jam 4-nya selesai. Setelah jam 4 ada serah terima cindera mata, tukeran antara IAIN dan FF. Lalu teman-teman yang di sini katanya mau jalan-jalan ke kebun binatang. Enggak, udah tutup jam 5 soalnya. Setelah ini live in ke Fermentum di sana ya kita ada sambutan, ada perayaan kecil dan jadi kalian yang dari Fermentum siapa aja nanti di sini? Ada berapa orang?
Oh, jadi ini masih akan ketemu kalian seharian. Kamu ordo mana? Tarekat mana anti? Ya. Nggak semua Katolik, anti juga Muslim. Ada yang Katolik tetapi tidak jadi frater, ini macam-macam. Jadi studi Islam ini bukan dia terbuka gitu, bisa diambil oleh jurusan filsafat budaya ataupun yang filsafat keilahian. Oke, saya kira seperti itu. Silakan satu ketemu satu, dua ketemu dua. Tolong yang teman-teman yang studi Islam bantu cari tempat sambil bawa bekal makanan dan kopi. Saya nanti akan panggil. Silakan. Terima kasih. Kenangan. Dan nanti sesi foto-foto ya. Silakan teman-teman yang masih di luar untuk bergabung. Ambil foto yang serah terima. Iya. Nanti dipanggil pasti kan. Dia mah selalu siap. Siap diri. Siap terima siap. Mana yang ini? Oke, kepada teman-teman di luar kami akan penutupan, jadi mohon segera untuk bergabung. Oke, kita langsung saja ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk tetap memberikan perhatian pada acara ini. Acara ini kami akan tutup dengan beberapa agenda. Yang pertama, musik penutup dari Kang Lutfi dan Kang Firdaus dilanjutkan dengan serah terima dan doa sekaligus juga closing dari Pak Banu atau Romo Banu sebagai WD2. Oke, kami undang Kang Lutfi dan Kang Daus untuk memberikan lagu terakhir pada acara ini. Silahkan Kang Lutfi dan Kang Firdaus Hadi dari Bandung Musik atau Dewan Musik Bandung. Cek, cek, cek. Oke, guys. Dengan nama yang tercatat pada cahaya wajahmu, yang matahari, yang langit, yang malaikat, terbakar sayapnya, hampirilah lumpurku. Dengan nama yang tak pernah kau lepaskan, yang kau tumbuhkan dalam taman rahasia, yang kau gumamkan di luar suara dari seluruh nama-nama tabula kebisuanku, tabula kebisuanku.
Tuhan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namamu Tuhan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku. Dan nama tak pernah kau ungkapkan, yang kau tumbuhkan dalam taman rahasia yang kau gumamkan. Di luar suara dari seluruh nama-nama tabula kebisuanku. Tabula kebisuanku. Tuhan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namamu Tuhan. Tuhan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuhan. Tuhan, Tuhan, jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku Tuhan. Jika kau tetap diam, aku tak bisa menyeru namaku. Nama. Terima kasih kepada Kang Lutfi dan Kang Daus dari Dewan Musik Bandung. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ini moderator merangkap operator, jadi kayak gini. Jadi mohon maaf ya, di fungsi. Baik, acara selanjutnya, atau saya ingin tergelitik untuk ngebahas lagu itu sebenarnya gnosis banget gitu, mistikus banget atau tasawuf tarekat sekali, di mana Tuhan dipanggil Tuhan, dan jika Tuhan tidak menyebut nama-namanya, maka orang yang berekstase dengan Tuhan tidak bisa menyebut dirinya. Atau konon Bu Naila bilang hulul ya, atau tajalim atau hulul, bersatu dengan dia, kehilangan dirinya karena Tuhan tidak menyambutnya. Kira-kira lagu itu seperti itu salah satunya. Baik, selanjutnya adalah acara sambutan penutupan. Ini dari Pribumi, dari Pak Dekan, kami undang Romo Leo Samosir, kita beri tepuk tangan. Beliau akan menjambut teman-teman di akhir acara karena ada kegiatan, sekaligus juga akan memberikan cindramata nanti kepada teman-teman dari Syekh Nurjati, juga ada cindramata dari Fakultas Filsafat. Silakan Romo Leo. Saya tadi tidak ikutan karena ada acara, lalu tinggal di ruangan dan tidak ke sini, dengar sengaja daripada ganggu. Saya ucapkan terima kasih atas atas nama fakultas kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini juga, tukar pikiran ini membawa kita ke pendekatan yang lebih jauh lagi. Karena saya pikir kalau kita cuma ulu kotak kalau ini bahasa Sunda, maaf bukan bahasa Cirebonan. Kalau kita ulu kotak di tempat sendiri, biasanya kita nggak berkembang gitu ya. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling mengenal apa sih yang dipikirkan oleh yang sebelah sana, yang dipikirkan oleh sebelah sana. Dan biasanya kalau kita terbuka mendengarkan satu sama lain, kayaknya dunia ini kok lebih terbuka, lebih terang gitu ya, daripada gelap terus gitu ya. Saya pikir begitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama. Terima kasih kepada fakultas atau prodi
Prodi Sosial Agama dari Universitas atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sekali lagi terima kasih. Baik, kepada teman-teman dari panitia untuk serah terima dari Fakultas Filsafat dulu mungkin ya. Silakan Bu Naila dari teman-teman. Nah, oke. Nanti dari teman-teman ini sudah disiapkan? Ayo perwakilan siapa? Bisa bantu Rido? Tolong siapkan. Tolong yang mengambil kamera juga mohon disiapkan. Ya Pak Junathan ternyata orang Cirebon juga. Baik, ini serah terima cenderamata dari kami dari Fakultas Filsafat kepada Syekh Nurjati. Ini adalah buku-buku Fakultas Filsafat. Kemudian ini Bolu Ibu Romo bukan? Ini merchandise dari Unpar. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini gantian dari Syekh Nurjati Cirebon. Topeng Cirebon ini. Oke, terima kasih. Mungkin foto bersama dulu Romo Banu, Pastor Leo dan ini. Setelah itu baru teman-teman naik ke depan semua. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Kepada kasih plus dulu buat semua dong. Terima kasih kepada mahasiswa studi Islam yang sudah berkenan dan melewati hari ini. Saya terima kasih juga kepada mahasiswa Syekh Nurjati yang nanti akan lanjut acara di Fermentum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Saya izin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.